sukses, tidak terasa bulan pertama di tahun 2022 ini sudah mau berakhir. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan semangat. Dan pastinya kita harus tetap optimis untuk bisa meraih sukses di tahun 2022 ini. Teman sukses, pasti kita sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Dan dengan kondisi bonus demografi tentunya diharapkan produktivitas akan semakin terdorong. Namun, ada yang mungkin tidak terpikirkan bahwa produktivitas membutuhkan proteksi loh. Asuransi lagi nih. Ya, namun tunggu dulu ya. Mungkin jika kamu menyimak pembahasan ini, kamu bisa mendapatkan insight yang berharga untuk dirimu. Karena saya mau sedikit membahas ada apa sih dengan asuransi di sini. Apakah asuransi sudah populer di Indonesia? Saya bilang belum ya, karena saat ini sedang memasuki masa proses penyadaran akan pentingnya manfaat asuransi untuk semua orang. Padahal tak terduga itu selalu akan bisa menimpa siapa saja. Karena alasan itulah sangat penting bagi semua orang untuk terlindungi asuransi. Mungkin kamu sudah cukup sering mendengarnya, ya, bahwa hal-hal tak terduga bisa aja datang kepada siapapun. Namun, bagaimana jika saya berkata, sedari kecil kita selalu diajarkan untuk berhemat dan menabung. Dan dari kecil juga kita diajari bahwa jika kita sakit, kita harus berobat ke rumah sakit. Namun, apakah kita pernah diajari bahwa kalau ke rumah sakit itu harus menggunakan uang yang mana? Mungkin karena sudah terbiasa diajari menabung, jadi jangan-jangan tabungannya untuk membayar biaya rumah sakit dong. Mengapa saya coba beranalogi dengan cerita itu? Karena saya merasakan bahwa salah satu faktornya adalah pemahaman tentang perencanaan finansial. Jika kita semua menyadari sedari kecil hanya berfokus pada investasi nominal dan materi saja, namun kita mengabaikan investasi proteksi. Oke, jadi sebagai salah satu produk keuangan, asuransi belum begitu populer karena menurut data OECD menunjukkan penetrasi asuransi pada tahun 2017 di Indonesia hanya 1,9%. Sedangkan di tahun yang sama penetrasi di Singapura mencapai 9%, Malaysia 4,5%, Australia 4,1%. For info aja, penetrasi asuransi adalah rasio premi asuransi dibandingkan PDB. Dengan kata lain, banyak orang di Indonesia enggan membeli asuransi. Padahal produktivitas kamu sangat bergantung salah satunya kesehatan. Sampai dengan dampak dari hal tak terduga tadi yang mungkin belum atau tidak pernah kamu rencanakan dengan baik. Tapi sih memang iya ada beberapa kasus asuransi yang tak jarang membuat banyak orang tuh khawatir dan ragu dan membentuk citra negatif. Citra negatif itu terbentuk karena kasus demi kasus asuransi, khususnya asuransi jiwa yang terus terjadi di Indonesia. Beberapa yang ditemui seperti perusahaan tidak membayar kewajiban nasabah, perusahaan bangkrut, mis-selling dari agennya, dan sebagainya. Dengan beberapa kejadian ini, mungkin pemikiran sederhana sebagian orang, buat apa ikut asuransi kalau uang tidak dikelola dengan baik? Buat apa ikut asuransi kalau kasus-kasus asuransi tidak terselesaikan? Tapi itu sebenarnya hanya sebagian kecil loh. Karena masih banyak banget perusahaan asuransi pasti menjalankan kewajibannya dengan baik, serta agen yang berdedikasi tinggi. Karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan. Pastinya kepercayaan ini akan dijaga sebaik mungkin. Kuncinya gampang kok, gunakan teknologi untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari perusahaan asuransi yang terpercaya. Dan pilih agen yang memang kamu percayai. Juga kita bisa tingkatkan literasi kita tentang bisnis asuransi. Karena jika boleh jujur, dari data yang pernah saya lihat, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Padahal literasi keuangan merupakan pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan formal. Dengan kata lain, banyak orang belum paham jasa keuangan. Data OJK menunjukkan literasi keuangan baru 38% di tahun 2019. Walaupun angka itu naik 8% dari tahun 2016 sebesar 29%. Oh ya, satu lagi nih, asuransi katanya mahal. Enggak kok, ada asuransi yang preminya murah. Malah nominalnya kayak biaya nongkrong di cafe shop andalan kamu.
Sekarang tinggal kamu yang pilih nih, mau terus-terusan produktif konsumtif atau mulai merencanakan diri menjadi produktif protektif. Teman sukses kamu, Yovita Hamdani.